Untuk menjadi kampus tingkat dunia peringkat atas, maka perguruan tinggi perlu memiliki produktivitas dalam publikasi jurnal ilmiah baik jumlah maupun kualitasnya, serta terpenuhi rasio yang seimbang antara tenaga pendidik dengan mahasiswa. Berikut ada daftar perguruan tinggi negeri maupun swasta berkelas dunia versi Better Life Indonesia. Daftar berikut didasarkan pada ranking perguruan tinggi dalam level internasional untuk Indonesia. Kembali kami ingatkan untuk tekan tombol berwarna merah di bawah video ini bertuliskan langganan atau subscribe, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video edukasi terbaru dari Better Life Indonesia. Universitas Bina Nusantara adalah satu-satunya universitas swasta yang masuk dalam 7 besar ranking kelas dunia. Universitas Bina Nusantara atau yang dikenal dengan BINUS ini berdiri pada 1 Juli 1981. Pada kisaran 2017 hingga 2018, biaya kuliah sarjana mencapai 110,9 juta rupiah. Berawal dari institusi pelatihan komputer dan semakin berkembang hingga menawarkan program Diploma 3. Saat ini, kampus BINUS terdapat di kota Jakarta, Bandung, serta Malang, memiliki 7 fakultas untuk sarjana serta jenjang magister dan doktor. BINUS menempati ranking 801 dari seluruh perguruan tinggi di dunia berdasarkan Rule QS. Ini sekaligus menempatkan BINUS dalam urutan ke-7 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Institut Teknologi 10 November. Awalnya dikenal dengan Perguruan Tinggi Teknik 10 November Surabaya, diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1957. Kemudian statusnya diubah menjadi perguruan tinggi negeri dengan 2 jurusan, yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Didirikan oleh Dr. Angka sekaligus menjadi rektor pertama dan beliau diabadikan sebagai nama aula. Hingga saat ini ITS tetap mempertahankan ejaan November dengan huruf P, bukan November dengan huruf V seperti ejaan resmi. Dari 7 fakultas yang dimiliki, Teknik Informatika menjadi jurusan favorit di ITS dengan passing grade 59,50%. Di tahun ini, ITS menduduki peringkat 751 dari seluruh perguruan tinggi di dunia berdasarkan Rule QS. Institut Pertanian Bogor. Awalnya adalah Fakultas Pertanian dari Universitas Indonesia dan diresmikan sebagai institut pada 1963 oleh Presiden Soekarno. Secara historis, IPB adalah lembaga pendidikan pertanian bentukan pemerintah kolonial dan sudah ada sejak 1920. Saat itu bernama Netherlands Indische Water School. Pada pertengahan tahun 2019, IPB secara resmi berubah nama menjadi IPB University. Saat ini 27.000 mahasiswa IPB tertamu di 9 fakultas, 1 sekolah bisnis, 1 sekolah pasca sarjana, dan program diploma. Kampus IPB berada di Bogor dan menjadi kampus hijau terbaik kedua di Indonesia. Di tahun ini IPB menduduki peringkat 531 dari seluruh perguruan tinggi di dunia berdasarkan Rule QS. Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan menjadi yang paling diminati. Universitas Airlangga. Tunas pendirian UNER tercatat dalam sejarah yaitu 11 Oktober 1847 dengan nama Netherlands Indische Arts School sebagai tempat pendidikan dokter di Surabaya. Resmi di bawah pemerintah Indonesia pada 1954 dengan memiliki 5 fakultas yaitu kedokteran, kedokteran gigi, hukum, sastra, dan keguruan. Perguruan tinggi yang berada di Surabaya ini memiliki lebih dari 14 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana dengan 170 guru besar dan lebih dari 39.000 mahasiswa. Ini adalah sebuah pencapaian mengingat sejarahnya UNER pertama kali dibuka mampu mengumpulkan 21 pelajar. Di tahun ini UNER menduduki peringkat 521 dari seluruh perguruan tinggi di dunia berdasarkan Rule QS. Dengan perbandingan mahasiswa dan dosen adalah 1:33.
Institut Teknologi Bandung. Mendiri pada 1920 dengan nama Technische Hogeschool te Bandung, sekaligus sebagai sekolah tinggi pertama di Hindia Belanda. Presiden Soekarno adalah alumni dan mendapat gelar insinyur dari perguruan tinggi ini. ITB sempat ditutup pasca menyerahnya Hindia Belanda di Kalijati dan kembali dibuka pada 1944 oleh pemerintahan Jepang dengan nama Bandung Kogyo Daigaku. Saat ini di ITB setidaknya memiliki 11 fakultas, 7 sekolah, terdiri dari jenjang sarjana, magister hingga doktor. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika menjadi yang paling diminati dengan passing rate 65,7%. Selain di Bandung, ITB juga membuka kampus di Cirebon dan Jatinangor. Di tahun ini, ITB menduduki peringkat 313 dari seluruh perguruan tinggi di dunia berdasarkan Rule QS. Universitas Indonesia didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan alasan untuk mencetak asisten dokter, karena warga Eropa saat itu merasa khawatir di Hindia Belanda akan muncul berbagai penyakit. Bernama Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin berdiri pada 1849. Pelajar di sekolah ini mendapat pelatihan kedokteran selama 2 tahun dan bergelar Advanced Doctor atau dokter Jawa yang hanya boleh praktek di Pulau Jawa. Saat ini Universitas Indonesia setidaknya memiliki 14 fakultas dengan lebih dari 28.000 mahasiswa. Perbandingan dosen dan mahasiswa berada di angka 1:26, sementara biaya kuliah di UI antara 5-7,5 juta per semester. Dikenal sebagai Universitas Indonesia sejak 1954 dengan moto kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di tahun ini, UI menduduki peringkat 305 dari seluruh perguruan tinggi di dunia berdasarkan Rule QS. Universitas Gadjah Mada awalnya merupakan penggabungan dan pendirian kembali berbagai balai pendidikan, sekolah tinggi maupun institut di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta, termasuk sekolah tinggi yang dipindah dari Jakarta maupun Bandung. Latar belakang pemindahan tersebut lantaran banyaknya perang di Jakarta dan Bandung pada kisaran 1946. Hingga pada 19 Desember 1946 secara resmi berdiri Universitas Gadjah Mada dengan rektor bernama Dr. Sarjito. Kampus yang berdiri di Yogyakarta ini setidaknya memiliki 234 program sarjana serta 45 program magister dan doktoral. Dengan rasio dosen mahasiswa di angka 1:25 yang terangkum dalam 19 fakultas. Pernah dipimpin oleh Raja Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Dewan Kehormatan. Di tahun ini, UGM menduduki peringkat 254 dari seluruh perguruan tinggi di dunia berdasarkan Rule QS. Demikianlah perguruan tinggi Indonesia dengan ranking terbaik dunia versi Better Life Indonesia. Referensi atas informasi yang kami sampaikan ada di akhir video ini atau bisa diakses pada kolom deskripsi. Silakan like dan bagikan video ini serta selalu nikmati konten edukasi di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Better Life Indonesia.